Baik, selamat pagi untuk kita semua. Sangat senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah kewirausahaan ya, di mana materi kita hari ini adalah materi tentang etika berwirausaha ya. Di mana kita akan belajar apa saja sih etika-etika yang harus dimiliki sebagai wirausahawan ya. Nah, jadi tentang etika kewirausahaan itu ya, adik-adik, semuanya berkaitan dengan kepercayaan ya, tentang hal-hal yang prinsipal ya. Kemudian hal yang relasi kita ya, moralitas kita, pilihan kita ya. Artinya etika itu seperti yang saya pernah jelaskan bahwa etika itu sesuatu hal yang melekat di dalam diri kita ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh ya, kita harus dulu memahami apa sih yang menjadi pengertian dari etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berlaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat dan buruk. Ya. Artinya sifat dan buruk itu yang berkaitan dengan diri kita ya, yang melekat kepada diri kita. Nah, menurut Pak Purwardarbinto, ya, arti etika adalah ilmu pengetahuan tentang suatu perilaku atau perbuatan manusia yang dilihat dari sisi baik dan buruknya yang sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Ya. Ciri-ciri etika. Ya. Etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Artinya, walaupun tidak ada yang melihat, kita tetap harus menjaga etika kita. Kemudian etika itu sifatnya absolut atau mutlak, ya. Artinya tidak bisa lagi ditawar-menawar. Ya. Etika itu harus wajib kita miliki, wajib kita jalankan. Dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Ya. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Nah, apa saja prinsip dasar dalam etika bisnis ya? Jadi prinsip dasar dalam etika bisnis adalah dia harus memiliki prinsip bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab terhadap produknya, bertanggung jawab terhadap utang piutangnya ya, bertanggung jawab terhadap keuangan ya, bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap karyawan, terhadap pemerintah. Nah, itu menjadi tanggung jawabnya. Ya. Kemudian harus berprinsip berkeadilan ya, artinya dia tidak ini ya melakukan kecurangan ya, artinya dia tidak memilih-milih ya siapa yang akan menjadi partner bisnisnya. Artinya ya memang kita dalam berbisnis itu ya kita harus melihat yang mana menguntungkan atau tidak ya. Tapi paling tidak ya kita harus bersikap adil. Di mana saat kita harus bisa membantu mungkin yang usaha yang butuh bantuan kita atau yang istilahnya tidak perlu bantuan kita. Kemudian memiliki prinsip ekonomi ya. Prinsip ekonomi ini prinsip otonom ya, artinya punya kemandirian ya.
dia mandiri dalam mengambil keputusan, dia mandiri dalam bertindak ya. Itu prinsip otonom. Kemudian prinsip integritas moral artinya dia tetap menjaga moralitasnya atau perilakunya dalam menjalankan sebuah usaha ya atau menjalankan bisnisnya. Memiliki juga satu yaitu sikap saling menguntungkan. Nah, kemudian tujuan dan manfaat dari etika wirausaha ya. Manfaatnya adalah etika yang diberlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Artinya, etika itu menjadi dasar ya, dasar untuk melakukan kerja profesionalisme. Makanya sering kita dengar adalah ada kode etik profesi ya, kode etik keanggotaan atau sebutannya atau kode etik karyawan atau apa segala macamnya. Nah, itu tujuannya adalah agar memiliki tujuan yang sama dengan keinginan dari perusahaan. Ya. Makanya harus ada namanya kode etik. Nah, tujuannya apa saja? Ya. Yang pertama tujuannya adalah untuk persahabatan dan pergaulan. Ya. Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan, atau pihak lain yang berkepentingan. Kemudian juga menyenangkan orang lain. Artinya sikap menyenangkan orang lain merupakan sikap yang mulia, yang berarti membuat orang itu menjadi suka atau puas terhadap pelayanan kita. Nah, dalam memujuk pelanggan ya, setiap calon pelanggan itu memiliki karakter tersendiri. Nah, jadi kita bisa melakukan berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk membujuk calon pelanggan ya. Salah satunya ya melalui etika ya yang ditunjukkan oleh karyawan. Nah, salah satu etika adalah misalnya kita dapat melihat contoh apabila kita masuk ke ini ya, ke minimarket ya, minimarket di mana mereka selalu bilang selamat datang di titik-titik gitu ya, selamat datang di ini gitu. Artinya mereka menunjukkan salam. Nah, itu membuat ini ya pelanggan itu senang saat datang ke situ. Jadi mereka disapa dengan ramah, dengan senyum dari pelayan toko tersebut atau dari karyawan toko. Beda apabila kita datang ya suatu tempat belanja, mukanya masam gitu ya, pemilik ininya, pemilik usahanya atau karyawannya masam, terus acuh gitu ya terhadap pelanggan. Ya akhirnya pelanggan juga malas juga datang ke situ untuk berikutnya. Mungkin ya dia datang untuk terakhir kalinya datang ke tempat tersebut. Kemudian mempertahankan pelanggan ya, artinya melalui pelayanan etika seluruh karyawan pelanggan lama dapat dipertahankan karena mereka sudah merasa puas atas layanan yang diberikan. Ya. Sama seperti contoh yang sudah saya kasih tadi ya. Kemudian membina dan menjaga hubungan. Hubungan yang sudah berjalan baik harus tetap dan terus dibina. Hindari adanya perbedaan paham atau konflik. Ciptakan dalam suasana akrab. Ya. Dalam etika hubungan yang lebih baik ya. Dan akrab pun dapat lebih terwujud. Artinya dengan adanya etika, kita bisa menjaga hubungan baik kita dengan sesama karyawan ya. Dengan pelanggan kita. Sehingga tidak menciptakan yang namanya konflik ya. Atau perasaan tidak enak. Ataupun merasa, gimana sih yang ini? Gitu kan.
Artinya ada rasa senang ya, ada rasa keinginan kita untuk misalnya pelanggan itu untuk datang kembali. Nah, itu adalah membuat kita tetap menjaga hubungan baik kita kepada pelanggan maupun kepada karyawan kita. Nah, manfaat kewirausahaan adalah satu, untuk menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran ya. Artinya ya, kenapa kita membuka lapangan berwirausaha ya, kita untuk bisa mengurangi pengangguran. Semakin banyak lapangan kerja, semakin banyak juga tenaga kerja terserap. Nah, manfaat kewirausahaan juga sebagai generator pembangunan di lingkungan pribadi, distribusi atau pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Artinya sebagai penggerak ya, penggerak dalam pembangunan di sekitar kita maupun untuk pribadi kita. Nah, manfaat kewirausahaan juga adalah memberikan contoh ya kepada orang lain bahwa kita tuh harus bekerja keras ya, kerja keras. Jadi kita tidak hanya menunggu kita diterima kerja dulu, ya, baru kita bisa hidup. Tidak. Tapi kita bisa juga melalui usaha ya, atau berwirausaha. Sehingga kita tuh bisa menjadi seorang yang menjadi pribadi yang unggul dan patut diteladani. Kemudian berusaha ya mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri ya. Mandiri, disiplin, tekun dan jujur dalam menghadapi pekerjaannya. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak poya-poya dan tidak boros. Nah, bagaimana sikap perilaku kita sebagai wirausahaan adalah satu, memiliki rasa percaya diri, ya, yaitu sikap yang teguh dalam pendirian, tidak tergantung kepada orang lain, ya, memiliki kepribadian yang baik, ya, dan optimis terhadap pekerjaannya. Kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, artinya dia haus akan prestasi, ya, dia berorientasi kepada laba, ya, artinya berorientasi kepada keuntungan perusahaan, ya. Kemudian teguh dan tabah, ya, mempunyai motivasi tinggi dan kerja keras, ya. Kemudian pengambil risiko, ya, energik dan berinisiatif, ya, mampu mengambil risiko, suka pada tantangan, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat menanggapi saran dan kritik. Kemudian perilakunya juga harus orisinil, ya, artinya mempunyai sikap inovatif, ya, kreatif dan fleksibel serta bisa mengetahui banyak hal, ya. Dalam artian banyak hal itu dia bisa mempunyai wawasan yang luas, ya, punya inovasi-inovasi yang cukup banyak yang akan dia laksanakan. Kemudian berorientasi pada masa depannya, artinya dia optimis terhadap masa depannya. Kemudian wirausaha itu juga harus memiliki yang namanya keterampilan dasar, ya. Keterampilan dasar itu adalah memiliki sikap mental atau spiritual yang tinggi, ya. Artinya mental yang kuat, ya, tidak mudah luntur, tidak mudah hancur, ya, saat dia diterjang berbagai macam masalah, ya. Terutama saat dia membangun bisnisnya. Karena kebanyakan orang yang akhirnya tidak sukses itu adalah dia saat dia mulai merasakan kesuksesan, terus dia jatuh, dia nggak bangkit lagi, dia terpuruk terus. Nah, itu harus punya sikap mental yang positif, artinya punya daya juang yang kuat, ya.
Kemudian memiliki kepribadian yang unggul. Kemudian pandai berinisiatif dan dapat mengkoordinasikan kegiatan usaha. Ya. Nah, selain memiliki keterampilan dasar, juga harus memiliki keterampilan khusus ya. Artinya dia terampil dalam membuat konsep ya, di mana terampil melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang sudah dia buat. Kemudian keterampilan teknis ya, keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha. Ya. Kemudian human skill ya, keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahan maupun sesama usahawan. Nah, jadi apa saja ciri-ciri wirausahawan yang berhasil ya? Dia memiliki visi yang jelas ya, dan tujuan yang jelas. Artinya dia sudah melihat masa depannya seperti apa ya. Dia ingin tujuan capaiannya seperti apa. Dia sudah jelas. Dia punya target. Seperti apa targetnya nantinya. Kemudian memiliki inisiatif dan selalu proaktif. Kemudian berikutnya adalah berorientasi pada prestasi. Berikutnya adalah berani mengambil sebuah risiko. Kemudian dia harus juga punya sikap kerja keras. Ya. Artinya dia punya semangat untuk membangun wirausahanya. Kemudian bertanggung jawab. Kemudian juga memiliki komitmen ya. Komitmen dalam artian dia komit bagaimana dia mengejar dari impiannya. Kemudian mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai macam pihak. Ya. Oke, demikian tentang etika wirausaha ya hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasannya adik-adik sekalian seperti apa etika seorang pengusaha ya sehingga dia bisa menjadi sukses. Oke, baik, terima kasih dan hari ini juga akan saya jelaskan tugasnya ya kepada adik. Nah, tugas minggu ini adalah membuat paper tentang etika wirausaha ya. Dan memberikan 3 contoh etika wirausaha yang berkaitan dengan dunia konstruksi ya dalam 1 lembar saja ya. Kalian buat desainnya sebagus mungkin ya. Desain dari ininya, desain dari papernya semakin bagus ya, semakin enak dilihat. Itu semakin baik ya. Kemudian tugasnya tugasnya adalah sifatnya perorangan ya. Jadi dikerjakan tersendiri. Kemudian dikumpulkannya kapan? Adalah 3 hari dari hari ini. Ya. Dari hari pertemuan materi ini. Ya, jadi contoh misalnya hari ini adalah hari Selasa. Ya. Berarti pengumpulannya itu 3 hari dihitung dari hari ini. Ya. Berarti hari Selasa, Rabu, Kamis. Artinya di hari Kamis pengumpulannya. Atau mungkin contohnya di hari Senin ya. Apabila pertemuannya adalah hari Senin, jadi hitung 3 hari, berarti hari Senin, Selasa, Rabu. Berarti di hari Rabu pengumpulannya dan batas waktunya adalah jam 4 sore. Dikumpulkannya di mana? Di BLP. Ya. Nanti di BLP itu, di materi kedua itu ada tulisannya upload tugas mingguan. Nah, silakan di-upload di situ. Ya. Kemudian format filenya adalah PDF, ya. Format filenya PDF, kemudian dituliskan nama, kelas, NIM, etika wirausahaan, dan tugas mingguan kedua. Ya. Oke, ini tugas mingguan kedua.
Oke, demikian penjelasan untuk tugas mingguan minggu ini. Dan silakan adik-adik mengerjakan post-testnya ya. Post-testnya di link ini ya. Silakan dikerjakan post-testnya dan selamat mengerjakan tugas mingguannya. Nah, demikian materi hari ini tentang etika wirausaha. Ya. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan juga kerjakan post-testnya. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat siang.